Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Shalom, berjumpa kembali di program Morning Grace, sebuah pujian dan renungan setiap hari. Nah, saudara, bersama kita ada Kak Ripka, Kak Abel, dan juga Kak Juan. Kita bersama membahas seperti pujian tadi, jadi teladan. Jadi teladan itu kan artinya jadi orang yang berbeda ya di dunia. Gampang gak sih jadi orang yang beda? Yang lain misalnya mikirnya ya shortcut aja lah. Terus kita mikirnya enggak, kita harus kerja keras. Nah, yang lain mikirnya ya udahlah, hidup di dunia ini buat senang-senang aja lah. Enggak, kita itu mau kejar pendidikan dulu, karir dulu, dan seterusnya. Gampang nggak kira-kira? Enggak ya. Pernah nggak sih dianggap orang freak, orang aneh gara-gara kita itu punya prinsip yang beda dari dunia ini? Gitu. Pernah ya? Rasanya gimana tuh dianggap orang freak, orang aneh, orang beda? Pernah dibully karena itu? Sulit ya? Tapi itu nggak sih yang kita alamin ketika kita mau berbeda ya? Gitu. Kak Juan gimana? Pernah nggak ngalamin jadi orang beda terus diomongin kok beda sih dia gitu? Ya, pernah sih. Pernah ya? Diomongin di belakang. Diomongin di belakang ya. Terus gimana rasanya? Ya, kesel, marah juga. Kesel, marah. Tapi ketika berbeda tapi benar, tetap jadi diri sendiri, tetap beda benar itu, atau berubah seperti kata-kata orang? Tetap di beda tapi benar sih. Beda tapi benar, tetap di prinsip kita ya. Oke, nah saudara, kita akan merenungkan jadi yang berbeda, jadi teladan di dunia. Seperti apa itu tantangannya di dunia? Kita mau baca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami panggilan kami di tengah-tengah dunia untuk menjadi yang berbeda itu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami dan menolong kami untuk menjadi teladan di tengah dunia. Roh Kudus Tuhan yang membuat kami mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kekuatan-Mu. Dalam Kristus, pertolongan Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, saudara-saudariku, dari Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, kita sering merasa tidak nyaman kalau menjadi orang yang berbeda. Bahkan ketika kita menjadi orang yang berpikir out of the box, berpikir lain pendekatannya dengan orang lain, orang banyak yang protes. Biasanya gini tuh, biasanya gitu. Kenapa harus begini begitu ya? Kita kadang dipandang sebelah mata karena dianggap kurang realistis. Nggak seperti biasanya, nggak umum itu ya. Apakah itu Anda dan saya? Kalau iya, sebenarnya dunia sangat membutuhkan saudara dan saya.
Saudara, di dalam sejarah kita ada yang namanya Wright bersaudara. Ya. Mereka bernama Orville dan Wilbur Wright. Ya. Mereka tinggal di Amerika Serikat. Kakak beradik ini adalah penemu pesawat terbang pertama. Tapi bagaimana perjalanan mereka? Wah, ternyata mereka ditentang habis. Tahun 1903 mereka menciptakan pesawat terbang pertama itu hanya bisa terbang 12 detik dalam jangkauan 40 meter. Orang banyak mengejek, apaan tuh? Itu mah layangan, enggak deh kalau naik pesawat kayak gitu. Bisa celaka nanti. Udah deh, mending gak usah diterusin. Angan-angan aja itu ya. Tahun 1905, 2 tahun berikutnya mereka sempurnakan penemuan mereka dengan melakukan 105 kali penerbangan. Dan 3 tahun berikutnya, 1908, mereka berhasil melakukan 2 rute penerbangan dengan membawa penumpang bersama dengan pesawat itu. Bagaimana respon pemerintah Amerika saat itu? Mereka langsung menyodorkan Wright bersaudara ini satu surat kontrak untuk membuat pesawat terbang, mengembangkannya untuk kemajuan zaman dan juga untuk masyarakat di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan kita sekarang banyak berpindah dari kota-kota, bahkan ke luar negeri. Ya, itu semua karena 2 orang aneh yang tetap berprinsip bahwa saya punya alasan, saya punya tujuan yang baik, saya bertahan. Saya tidak mau mendengarkan kata-kata orang yang kontraproduktif terhadap karya-karya saya ini. Dan kita belajar bahwa untuk membawa perubahan besar itu memang awalnya kita harus menerima cibiran, ya, kata-kata kritik, ya, ejek-ejekan, banyak orang dianggap tidak realistis, hanya bermimpi, paling semua itu nanti gagal, ditertawakan dan seterusnya. Tapi sadari bahwa itu memang harga yang harus dibayar untuk membawa sebuah perubahan baik, ya, untuk sebuah visi ke depan. Bila kita diperlakukan demikian, jangan kita justru berhenti, tetapi tetap pada ide-ide kita dan terus tekun buktikan bahwa Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, dan kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu lewat pikiran kita yang unik, out of the box itu, dan kita tekun terhadap itu semua. Nah, firman Tuhan hari ini bahkan juga mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu demi kebaikan, kalau kita bisa mengukur bahwa kalau bertahun-tahun itu nanti ada perkembangan, kerjakan itu. Ya. Jangan hidup kita itu ditentukan oleh kata-kata orang lain, tapi oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa kita ini memang dipanggil berbeda, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Allah, kita dipanggil untuk bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, dan kita melakukan itu semua, jangan takut untuk menjadi berbeda. Justru dunia nanti akan mengikuti kita ketika kita kelak membuktikan bahwa kita itu anak-anak Tuhan dan memang kita harus berbeda. Karena kita tekun dengan perbedaan itu, kita menghasilkan sesuatu. Dan dunia sangat diberkati melalui ketekunan kita itu. Oleh karena itu, saudara, selamat menjadi orang-orang yang visioner, yang memang berbeda, yang bisa menanggung segala cibiran, ejekan. Karena kita itu berpikir berbeda, bertindak berbeda, tapi kita tahu, kita lakukan itu semua karena kita menyatu dengan kehendak Allah, yaitu demi kebaikan diri kita, demi kebaikan orang-orang di sekitar kita, demi hari depan yang lebih baik. Selamat menjadi seorang visioner, selamat menjadi seorang yang tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaruan budi kita, sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik melalui perbuatan-perbuatan kita, dan pada akhirnya kehidupan di dunia ini diberkati melalui keteguhan hati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau memanggil kami menjadi berbeda.
Berbeda bukan hanya dalam perilaku kami yang suci dan benar, tetapi juga ketika kami harus menjadi seorang yang visioner, menjadi seorang yang melakukan tindakan, rencana, dan semua hal yang berbeda untuk kemajuan zaman ini. Maka biarlah ketika kami ada di tengah-tengah komunitas dan menawarkan sesuatu hal karena kami unik, karena kami berpikir out of the box, maka kami ditolak. Maka sekali-kali Tuhan, jangan biarkan kami patah semangat, tetapi terus berikan kami roh hikmat daripadamu, Roh Kudus, untuk kami dapat meyakinkan dunia ini bahwa dengan ketekunan kami dapat membawa perubahan-perubahan yang baik. Dan berkati kami menjadi seorang yang berpendirian, karena perbedaan dengan dunia itu bukan membuat kami justru bernasib sial, tetapi justru bernasib baik dan membawa kebaikan bagi dunia ini. Inilah ya Tuhan doa dan sembah kami kepadamu, kuatkan kami menjadi seorang yang berbeda karena kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Selamat menjadi teladan, selamat menjadi seorang visioner. Tuhan memberkati saudara. Amin.